Hello, my name is Ferdo Hayudi and I'm from Management A1 class. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi reading comprehension atau pemahaman pembacaan. The third section of the TOEFL test is the reading comprehension section. This section consists of 50 questions. Some tests may be longer. You have 55 minutes to complete the 50 questions in this section. In the part of the test, you will be given reading passage and you will be asked two types of question about the reading passage. Jadi bagian ketiga dari tes TOEFL ini adalah bagian pemahaman membaca. Bagian ini terdiri dari pertanyaan VT atau beberapa tes mungkin lebih lama. Kau punya 5 menit untuk menyelesaikan masalah di bagian ini. Jadi kita akan membaca pertanyaan pemahaman, akan ada beragam pertanyaan mengenai ide utama, jawab langsung pertanyaan detail dan pertanyaan detail impresi. Ketika akan hendak menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut, tidak perlu waktu yang banyak, atau jangan menghabiskan waktu. Sebab akan ada strategi for the reading comprehension question. Nah, jadi untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan di bawah, nanti kita akan membahas strategi apa nih harus kita pahami agar mudah dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang pertama itu ada skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Jadi petikan bacaan untuk menentukan gagasan utama dan keseluruhan organisasi dalam petikan itu. Number 2 ada look ahead questions to determine what types of question you must answer. Jadi lihat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan jenis pertanyaan apa yang harus Anda jawab. Setiap jenis pertanyaan dijawab dengan cara yang berbeda. Number 3, find the section of the passage that deals with X question. Temukan bagian dari petikan yang berhubungan dengan setiap pertanyaan. Jadi di number 3 ini ada beberapa nomor lagi, yaitu for main idea question, look at the first line of each paragraph. Untuk pertanyaan ide utama, lihatlah garis miring setiap paragraf. Yang number 2, for directly and indirectly answer the detailed question. Choose a keyword in the question and skim for that keyword or a related idea in order in the passage. Untuk pertanyaan langsung dan tidak langsung menjawab detail, pilihlah kata kunci dalam pertanyaan dan bacalah cepat untuk kata kunci itu. Jadi intinya dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ada example 1 dan example 2, kita tidak perlu menghabiskan waktu dalam membaca sebuah cerita lah kehitungnya. Kita lihat saja untuk menentukan gitu dengan waktu cepat, dengan strategi-strategi yang telah saya jelaskan tadi. Langsung kita ke skill 1. Skill 1, answer the main idea question correctly. Nah, apa sih itu main idea? Main idea itu ide atau pandangan atau pendapat penulis yang mendasari atau mewakili seluruh paragraf dalam suatu teks. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ide pokok dalam suatu teks. Nah, untuk menjawab pertanyaan example 1, example 2 dan seterusnya, kita tidak perlu membaca teks dengan detail karena kita sudah mengetahui bahwa untuk ide pokok itu biasanya ada di kalimat pertama atau baris pertama gitu. First paragraph. Nah, pertanyaannya, what is the topic of this passage? Apa itu sih topik itu apa sih gitu? Topik itu subjek pembicaraan secara umum, biasanya berupa kata atau frasa. Nah, untuk menjawab yang example 1, kita langsung lihat aja. In the
philosophy of John Dewey. A sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, jadi untuk yang example 1, kata kuncinya itu intelligent and reasoning. Nah, lanjut ke pilihan gandanya. Ada A. The intelligence of John Dewey. Ini tidak termasuk ke jawaban karena hanya menyebutkan intelijennya saja. Reasoningnya tidak. Yang B. Distinction made by John Dewey. Nah, ini terlalu umum karena tidak ada juga intelligence dan reasoningnya. Ini terlalu umum. C. Dewey is idea on the ability to reasoning. Nah, untuk yang C ini hanya menyebutkan reasonnya, jadi tidak termasuk ke jawaban. Yang D. How intelligence differs from reasoning in the ways works. Nah, untuk pilihan ganda D itu termasuk ke jawaban karena ada juga ada intelligence dan reasoningnya. Tuh, lanjut ke example 2. Which of the following would be the best letter for this passage? Nah, ini ada strategi untuk yang kedua. Untuk paragraf lebih dari satu, temukan main idea kalimat di awal setiap paragraf. Lalu temukan dalam opsi jawaban. Jadi sama seperti example 1, cuma bedanya ini ada 2 paragraf. Tapi sama-sama mencari dari awal paragraf. Yang paragraf pertama, paragraf 1, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. B. The opposite process of the denitrification returns nitrogen to the air. Nah, jadi kita harus melihat kesamaan. Sama-sama menggambarkan kedua paragraf itu. Langsung ke pilihan ganda. Ada A. The process of the nitrogenification. Nah, kalau yang A ini hanya menggambarkan paragraf ke-1. Jadi kan kita mencarinya yang sama-sama menggambarkan kedua paragraf tersebut. Main idenya apa sih yang kedua paragraf tersebut, kan adanya nitrogen gitu. Nah, mari kita lanjut ke B. To nitrogen process. Nah, jawabannya adalah B. Because sama-sama menjelaskan tentang proses nitrogen. Nah, yang C dan D salah karena yang C hanya menggambarkan paragraf 2. Kalau yang D tidak ada pembahasan dalam teks kedua tersebut. Jadi example 1 jawabannya adalah B. Thanks for watching and good afternoon.